Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Galuh Ayuandira dari Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis, UPN Veteran Jawa Timur, Angkatan 2021. Di kesempatan kali ini, aku akan ngejelasin sedikit tentang bioteknologi. Apa sih itu bioteknologi? Parsley dan Doyle mendefinisikan bioteknologi adalah sebuah teknik yang menggunakan organisme hidup atau substansi dari organisme itu untuk membuat atau memodifikasi sebuah produk, memperbaiki tanaman atau hewan, atau mengembangkan mikroorganisme tertentu. Dengan kata lain, bioteknologi merupakan ilmu yang berhubungan dengan penerapan sistem biologis dan organisme untuk proses teknis dan industri untuk kesejahteraan manusia. Manfaat bioteknologi. Ada beberapa manfaat dari bioteknologi, di antaranya yaitu yang pertama, menghasilkan keturunan dengan sifat yang unggul. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman serta melipat gandakan hasil pertanian. Yang ketiga, menghasilkan produk agribisnis yang berdaya saing tinggi. Yang keempat, terciptanya tanaman yang tahan dalam berbagai kondisi. Kemudian yang terakhir, mengurangi pencemaran lingkungan. Selanjutnya, bioteknologi dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme secara langsung untuk menghasilkan suatu produk. Proses bioteknologi konvensional ini biasa dikenal dengan istilah fermentasi. Kemudian bioteknologi modern. Bioteknologi modern ini berkaitan erat dengan rekayasa genetika. Dalam bidang pertanian, bioteknologi mempunyai tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan perbaikan sifat-sifat suatu tanaman pada level gen. Secara keseluruhan, bioteknologi dalam bidang pertanian bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan. Nah, ini adalah beberapa produk dari bioteknologi konvensional. Ada yogurt, keju, tape, tempe, dan roti. Kemudian ini beberapa hasil dari bioteknologi modern, yaitu stroberi dengan warna kuning. Kemudian ada inovasi dari bioteknologi. Yang pertama ada transgenik. Transgenik adalah pemindahan gen dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya, baik dari satu tanaman ke tanaman lainnya. Tujuan dari transgenik yaitu yang pertama menghambat pelunakan buah seperti pada buah tomat. Kemudian yang kedua tanaman tahan terhadap serangan insektisida, herbisida, dan juga virus. Kemudian yang ketiga, meningkatkan nilai gizi tanaman. Selanjutnya yang terakhir, tujuan dari pengembangan transgenik yaitu meningkatkan kemampuan tanaman untuk hidup pada lahan yang ekstrim seperti lahan kering, lahan dengan keasaman yang tinggi, dan lahan dengan kadar garam yang tinggi. Kemudian yang kedua ada kultur jaringan, yaitu merupakan budidaya atau membudidayakan suatu jaringan tanaman menjadi kecil yang mempunyai sifat seperti induknya. Tujuan dari kultur jaringan sendiri yaitu untuk membiakkan bagian tanaman dalam ukuran yang sekecil-kecilnya sehingga menjadi beratus ribu tanaman kecil, biasa disebut dengan klon. Kemudian yang kedua, memproduksi bibit secara massal dalam waktu singkat. Dan yang ketiga, bertujuan untuk menghasilkan metabolit sekunder, misal untuk keperluan obat-obatan. Yang ketiga ada hidroponik. Hidroponik merupakan teknik bercocok tanam menggunakan media tanpa tanah sebagai tempat pertumbuhan. Sumber makanan yang didapatkan tanaman ini berasal dari air yang mengandung unsur hara yang diberikan melalui pipa-pipa air. Kemudian yang keempat ada aeroponik, merupakan sistem bercocok tanam di udara tanpa tanah. Jadi akarnya dibiarkan menggantung
seperti pada gambar. Pada aeroponik ini, pemberian zat hara dilakukan melalui uap atau larutan hara yang disemburkan ke akar tanaman dalam bentuk kabut. Nah, selain itu, ada beberapa inovasi dari bioteknologi yang bisa diterapkan untuk mewujudkan target Kementerian Pertanian di tahun 2045 dan akan terus berlanjut di masa depan. Nah, yaitu diantaranya teknologi nuklir dalam pemuliaan tanaman, kemudian teknik isotop untuk produktivitas tanah pertanian, selanjutnya CRISPR atau Cas9 untuk mengeditkan tanaman, dan yang terakhir adalah bakteriofage pembasmi penyakit. Nah, teknologi nuklir dalam pemulihan tanaman ini dapat dimanfaatkan sebagai bioteknologi karena kemampuannya dalam merubah materi genetik dan membentuk varietas baru pada tanaman. Dalam seminar yang diadakan oleh Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATN, disampaikan bahwa mutasi dengan iradiasi dapat menghasilkan varietas tanaman pertanian dengan sifat yang unggul. Hal ini dapat menunjukkan perkembangan teknologi nuklir untuk pemulihan tanaman telah menjadi salah satu bioteknologi yang menjanjikan dalam dunia pertanian. Kemudian teknik isotop untuk produktivitas tanah pertanian. Kerusakan tanah dan lahan pertanian yang bertambah akibat penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara berlebih dapat diatasi dengan teknologi isotop yang banyak dimanfaatkan dalam mempelajari hubungan antara tanah dan tanaman. Teknik ini dapat dimanfaatkan dalam mengetahui sumber unsur hara dari dalam tanaman dan juga mampu mengetahui seberapa besar unsur hara yang diberikan pada tanaman yang berasal dari produk pupuk hayati dan organik. Kemudian ada yang ketiga, CRISPR atau Cas9 untuk mengedit gen tanaman. Pengeditan gen atau lebih dikenal dengan genome editing merupakan bioteknologi molekuler dengan metode perakitan gen dengan mengedit dan menghapus sekuen DNA yang dapat bermutasi dan berpotensi merugikan dengan bantuan Cas9 sebagai pemotong. Teknik ini sudah banyak diaplikasikan di negara maju, seperti di Amerika Serikat untuk memperoleh sifat-sifat unggul pada tanaman. Di Indonesia, beberapa penelitian CRISPR atau Cas9 juga telah dikembangkan seperti pada penelitian Budiani pada tahun 2018 yang telah mengembangkan kelapa sawit tahan cekaman biotik penyakit Ganoderma. Kemudian yang terakhir adalah bakteriofage pembasmi penyakit. Penyerangan bakteri patogen dapat dihentikan dengan penggunaan bakteriofage. Teknik ini dilakukan dengan memasukkan virus ke dalam tanaman yang kemudian virus akan mendeteksi keberadaan bakteri sehingga bakteri patogen akan terbunuh oleh bakteriofage. Nah, berikut adalah produk pertanian hasil bioteknologi pertanian. Yang pertama ada padi golden rice, kemudian yang kedua ada kentang Rusen Burbank, yang ketiga ada tomat fluff sour, yang keempat ada tembakau rendah nikotin. Nah, padi golden rice ini merupakan salah satu produk dari hasil bioteknologi yang dikenalkan pada tahun 2001. Padi jenis ini diharapkan dapat membantu jutaan orang yang mengalami kebutaan dan kematian akibat kekurangan vitamin A dan zat besi. Kemudian yang kedua ada kentang Ruset Burbank. Varietas kentang baru atau kentang Ruset Burbank ini merupakan hasil dari bioteknologi yang memiliki kandungan pati yang tinggi yang dapat menghasilkan kentang goreng dan keripik goreng yang kualitasnya lebih baik dari kentang-kentang lainnya karena menyerap minyak lebih sedikit ketika digoreng. Kemudian yang ketiga ada tomat fluff sour.
Jenis tomat hasil bioteknologi ini berbeda dengan jenis tomat lainnya. Tomat jenis ini buah matangnya tidak lekas rusak atau membusuk, sehingga sangat berguna dalam pengiriman buah ke tempat yang lebih jauh sebelum tiba di tangan konsumen. Kemudian yang keempat ada tembakau rendah nikotin. Pada tahun 2001, jenis tembakau ini diklaim dapat mengurangi resiko kanker dari akibat merokok. Selain bebas nikotin, penerapan bioteknologi pada tembakau ini juga dilakukan untuk meningkatkan meningkatkan aroma dengan menggunakan gen aroma dari tanaman lain. Salah satu yang telah berhasil adalah menggabungkannya dengan aroma buah lemon. Nah, sekian yang dapat aku sampaikan dalam penjelasan sedikit bioteknologi ini. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian di materi ini, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.